Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Belajar. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat. Pada saat pembelajaran memahami ide pokok teks informatif, anak kelas 3 yang memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata mengalami ketertinggalan. Salah satu perlakuan guru yang tepat untuk mengatasi kondisi anak tersebut adalah A. Pengayaan, B. Percepatan, C. Pemadatan, D. Pemodelan, E. Komunikatif. Maka jawaban yang benar adalah D. Dengan pembahasan. Pemodelan adalah metode pengajaran di mana guru menunjukkan bagaimana melakukan suatu tugas atau konsep, sehingga siswa dapat menirunya. Dalam satu kelas terdapat 3 peserta didik dengan kebutuhan khusus, yakni tunanetra. Salah satu tindakan yang perlu dilakukan oleh guru kelas tersebut dalam hal konten belajar yakni pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari 1. A. Menyediakan materi berupa audiobook untuk ketiga anak tersebut. B. Membuat rangkuman materi dalam format huruf yang dapat dibaca oleh mereka. C. Menggunakan media pembelajaran yang berasal dari luar negeri untuk ketiga anak tersebut. D. Memindahkan materi pada aplikasi yang dapat diakses oleh ketiga anak tersebut. E. Memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada 3 anak tersebut kemudian melaksanakan pembelajaran untuk yang lain. Maka jawaban yang tepat adalah A, B, D. Dengan pembahasan. 1. Audiobook sangat membantu peserta didik tunanetra dalam mengakses informasi secara mandiri, sehingga mereka tetap dapat mengikuti materi pembelajaran dengan baik. 2. Menggunakan huruf braille atau font yang lebih besar dapat memudahkan siswa tunanetra yang memiliki sedikit penglihatan untuk memahami materi. 3. Aplikasi yang mendukung aksesibilitas, seperti aplikasi pembaca layar, memungkinkan siswa tunanetra untuk berinteraksi dengan materi secara lebih efektif. Sebuah modul ajar IPAS di sekolah dasar kelas 5 mencakup konsep tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Indikator soal dengan level kognitif C4 yang dapat disusun oleh guru untuk mengukur ketercapaian konten tentang struktur dan fungsi tumbuhan dalam modul ajar IPAS tersebut adalah peserta didik dapat A. Menggambar tumbuhan dengan benar dengan detail. B. Menyebutkan nama-nama tumbuhan dengan detail. C. Menganalisis bagian tumbuhan dan menjelaskan fungsinya dengan detail. D. Menanam tumbuhan di kebun sekolah dengan baik. E. Menuliskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan dengan detail. Maka jawaban yang tepat adalah C. Dengan pembahasan. Level kognitif C4. Analisis indikator ini menunjukkan kemampuan peserta didik untuk menganalisis informasi, dalam hal ini, dengan mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan menjelaskan fungsinya. Kegiatan ini melibatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara struktur dan fungsi, serta kemampuan untuk membedakan dan menghubungkan informasi. Berikut ini adalah ranah kognitif yang mencakup 6 tingkatan. C1 mengingat. C2 memahami. C3 mengaplikasi. C4 menganalisis. C5 mengevaluasi. C6 mencipta. Seorang guru IPA kelas 5 SD akan mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk penggunaan platform daring, aplikasi pembelajaran, dan perangkat lunak interaktif dalam mengajarkan materi dengan tujuan merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia. Dalam konteks penggunaan teknologi dalam pembelajaran, rancangan penggunaan teknologi berikut tepat untuk dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar adalah A. Menyalin catatan dari layar proyektor ke buku catatan siswa. B. Menggunakan aplikasi papan virtual yang dapat berbagi tentang materi, contoh, dan kuis. C. Menonton video di sosial media dan menyalin ke buku tulis. D. Mencetak semua materi pembelajaran dalam bentuk PDF untuk dibaca secara fisik. E. Menyimpan semua materi di layanan penyimpanan daring dan menyampaikan tautannya pada siswa. Maka jawaban yang tepat adalah B. Dengan pembahasan. Penggunaan aplikasi papan virtual memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan materi pembelajaran, berbagi ide, serta melakukan kuis interaktif. Ini mendukung pembelajaran aktif dan kolaboratif. Dalam menghadapi permasalahan motivasi belajar peserta didik level SD kelas 5, Bu Indah memutuskan untuk mengintegrasikan permainan tradisional dalam desain pembelajaran IPA materi rantai makanan. Klik pilihan benar atau salah untuk setiap jenis permainan tradisional yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran tersebut. Pernyataan.
A. Permainan tradisional dakon, congklak, benar. B. Ular naga, benar. C. Permainan bentengan, benar. D. Permainan bekel, salah. E. Permainan lompat karet, salah. Dengan pembahasan. Berikut ini adalah permainan yang ada hubungannya langsung dengan konsep rantai makanan atau interaksi dalam ekosistem. 1. Permainan tradisional dakon atau congkak. Permainan ini dapat digunakan untuk mengajarkan konsep strategi dan pengambilan keputusan yang dapat dihubungkan dengan pemahaman rantai makanan dalam ekosistem. 2. Permainan ular tangga. Permainan ini melibatkan kerjasama dan dapat dijadikan sebagai metafora untuk hubungan antara berbagai elemen dalam rantai makanan. 3. Permainan bentengan. Permainan ini dapat digunakan untuk mengajarkan konsep pertahanan dan perburuan dalam ekosistem, menciptakan keterkaitan dengan interaksi dalam rantai makanan. Dan berikut ini permainan yang tidak ada hubungannya langsung dengan konsep rantai makanan atau interaksi dalam ekosistem. 1. Permainan bekel. 2. Permainan lompat karet. Pada sebuah pembelajaran bahasa Indonesia SD kelas 2, guru sedang mengajarkan kemampuan berbicara dengan santun pada siswanya. Namun, ada satu siswa, Tania, yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk mengikuti pembelajaran. Dia selalu menolak untuk praktik berbicara. Berikut ini adalah langkah pembelajaran yang tepat untuk membantu Tania. Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. Pernyataan benar dan salah. A. Membangun rasa percaya diri dengan memberikan beberapa contoh melalui video anak sedang praktik bercerita di depan kelas. Benar. B. Membangkitkan rasa ingin tahu dengan mengajaknya belajar sambil bermain bersama secara berpasangan kelompok. Benar. C. Memberikan pemahaman tentang pentingnya kemampuan berbicara. Benar. D. Memberikan beragam media pembelajaran dan LKPD agar Tania lebih nyaman belajar. Benar. E. Memberikan penjelasan tentang cara bercerita yang mudah dan efektif. Benar. Maka semua pernyataan dari A, B, C, D, dan E, semuanya benar karena ini cocok untuk peserta didik yang mempunyai kemampuan belajar rendah. Alangkah bingungnya Pak Dani ketika mengajar pada 2 jam terakhir. Bagaimana tidak bingung, peserta didik ditanya hanya diam. Mereka sama sekali tidak berani berucap sepatah kata pun. Mereka hanya saling melirik ke teman satu dan lainnya. Tindakan Pak Dani yang tepat adalah A. Meminta peserta didik keluar untuk mencuci muka. B. Memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya. C. Menyebut nama peserta didik untuk menjawab secara bergantian. D. Meminta peserta didik untuk menuliskan pertanyaannya. E. Membentuk kelompok dan peserta didik diminta untuk diskusi kelompok. Maka jawaban yang tepat adalah E. Dengan pembahasan. Tindakan ini dapat mengurangi kecanggungan dan rasa takut peserta didik untuk berbicara di depan kelas. Diskusi kelompok memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbagi pendapat dalam suasana yang lebih nyaman dan mendukung, sehingga mereka bisa lebih aktif berpartisipasi. Dengan berdiskusi dalam kelompok kecil, mereka mungkin merasa lebih percaya diri untuk menyampaikan ide atau pertanyaan mereka. Seorang guru akan mengajarkan kompetensi menganalisis pengaruh letak geografi Indonesia terhadap kondisi alam dan lingkungan. Guru tersebut juga berupaya mengembangkan kemampuan literasi peserta didiknya. Agar kedua tujuan tersebut dapat dicapai, langkah literat yang dapat dilakukan oleh guru untuk peserta didik adalah: pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari 1. A. Memberikan waktu kepada peserta didik selama 15 menit untuk membaca buku apapun dan meringkas hasil bacaannya. B. Melakukan diskusi untuk melakukan laporan tertulis hasil identifikasi letak geografis Indonesia dan mengomunikasikannya di depan kelas. C. Menyiapkan instrumen pengukuran pemahaman peserta didik tentang letak geografis dan pengaruhnya pada alam dan lingkungan. D. Peserta didik diminta mencari informasi dalam berbagai moda tentang letak geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap alam dan lingkungan alam. E. Peserta didik diminta untuk berdiskusi tentang informasi yang didapatkan dari hasil membaca beragam referensi tentang letak geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap alam dan lingkungan alam. Maka jawaban yang benar adalah B dan E. Dengan pembahasan. Peserta didik perlu melakukan diskusi dalam pembelajaran kompetensi menganalisis materi letak geografis Indonesia. Dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik,
seorang guru SD perlu merancang strategi pembelajaran yang mendukung pemahaman konsep matematika. Terdapat beberapa cara supaya guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang memfasilitasi perkembangan numerasi yang optimal. Cara yang dapat dilakukan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan numerasi peserta didik adalah: pilihlah jawaban cara yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. A. Menyajikan materi hanya dalam bentuk teks visual yang jelas. B. Memanfaatkan alat peraga untuk memvisualisasikan konsep numerasi. C. Menyiapkan LKPD untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan numerasi antar peserta didik. D. Menggunakan sumber belajar buku teks yang disediakan sekolah. E. Menggunakan penjelasan klasikal dengan meminimalisir penjelasan konsep numerasi. Maka jawaban yang benar adalah B dan C. Dengan pembahasan. Kedua cara ini secara efektif menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan numerasi, dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan relevan. Dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, seorang guru SD perlu memilih konten materi yang tepat untuk memfasilitasi pemahaman konsep matematika secara menyeluruh. Materi yang paling efektif dalam mengembangkan pemahaman numerasi peserta didik adalah: A. Mengajarkan rumus matematika yang abstraksi. B. Memberikan latihan hitungan berulang tanpa variasi supaya lebih fokus. C. Mendahulukan kemampuan literasi dibanding numerasi. D. Memperkenalkan berbagai metode penyelesaian masalah matematika. E. Memberikan penjelasan tentang pentingnya numerasi. Maka jawaban yang tepat adalah D. Dengan pembahasan. Memperkenalkan berbagai metode penyelesaian masalah membantu peserta didik untuk memahami bahwa ada lebih dari satu cara untuk mencapai solusi. Hal ini tidak hanya meningkatkan fleksibilitas berpikir, tetapi juga memperdalam pemahaman mereka tentang konsep numerasi dan aplikasinya dalam konteks yang berbeda. Metode ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah, yang sangat penting dalam pengembangan kemampuan numerasi secara menyeluruh. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar. Suatu hari, Anda mengetahui bahwa salah satu rekan kerja Anda, yang juga seorang guru, memberikan nilai yang tidak adil kepada beberapa peserta didik karena alasan pribadi. Anda tahu bahwa tindakan ini melanggar kode etik guru. Sebagai rekan kerja sekaligus guru, yang harus Anda lakukan untuk menangani situasi ini dengan tetap menerapkan kode etik guru dalam bekerja dan pembelajaran adalah: A. Mengabaikan masalah ini karena tidak ingin terlibat konflik dengan rekan kerja dan fokus pada pekerjaan Anda sendiri. B. Mengumpulkan bukti-bukti dan melaporkan rekan kerja tersebut secara anonim ke komite etik sekolah untuk ditindaklanjuti. C. Mengajak rekan kerja tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami alasannya dan menasihatinya agar memperbaiki nilai peserta didik sesuai dengan kinerja mereka. D. Mendiskusikan masalah ini dengan kepala sekolah dan meminta agar kepala sekolah menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada. E. Menegur rekan kerja tersebut secara langsung di depan guru-guru lain agar dia merasa malu dan tidak mengulangi. Maka jawaban yang tepat adalah C. Dengan pembahasan. Pendekatan ini menunjukkan profesionalisme dan etika yang baik. Dengan berbicara langsung, Anda memberikan kesempatan kepada rekan kerja untuk menjelaskan situasinya, sekaligus memberikan nasihat yang konstruktif. Hal ini juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik di sekolah tanpa menciptakan konflik atau ketegangan lebih lanjut. Seorang guru sedang mengajar di kelas dan mendapati seorang peserta didik yang terus-menerus mengganggu proses pembelajaran. Guru tersebut tahu bahwa peserta didik ini memiliki masalah di rumah yang mempengaruhi perilakunya di sekolah. Sebagai guru yang ingin menerapkan makna, tujuan, dan pandangan hidupnya berdasarkan prinsip moral dan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan jika menjadi guru tersebut adalah: A. Mengajak peserta didik tersebut berbicara secara pribadi setelah kelas selesai untuk memahami masalah yang dihadapinya dan mencari solusi bersama. B. Meminta peserta didik tersebut untuk keluar dari kelas sejenak untuk merenungkan perbuatannya dan meminta kembali belajar setelah berjanji untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. C. Memberikan teguran keras di depan seluruh kelas agar peserta didik tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. D. Menyampaikan perilaku peserta didik tersebut kepada kepala sekolah dan orang tua untuk menemukan akar permasalahannya. E. Memaklumi perilaku peserta didik tersebut dan melanjutkan pembelajaran seperti biasanya serta mengajak peserta didik lain untuk tidak mencontoh perilaku tersebut. Maka jawaban yang tepat adalah A. Dengan pembahasan. Tindakan ini mencerminkan empati dan perhatian terhadap kebutuhan emosional peserta didik.
Dengan berbicara secara pribadi, guru dapat menciptakan ruang yang aman bagi peserta didik untuk mengekspresikan perasaannya dan menjelaskan situasinya. Ini juga memberikan kesempatan untuk mencari solusi yang lebih konstruktif dan mendukung perkembangan peserta didik, serta menunjukkan bahwa guru peduli dengan kesejahteraan mereka. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip moral dan keyakinan terhadap pentingnya kasih sayang dan pengertian dalam pendidikan. Setelah mengikuti berbagai pelatihan pengembangan diri, Anda mendapatkan banyak metode baru yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Cara yang bisa Anda gunakan untuk menerapkan hasil pengembangan diri ini agar kualitas pembelajaran meningkat adalah: A. Menyimpan metode baru yang dipelajari untuk digunakan di masa depan, karena merasa saat ini sudah memiliki metode yang cukup baik. B. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta didik, kemudian memilih dan menyesuaikan metode yang paling relevan sebelum menerapkannya di kelas. C. Mengikuti pelatihan profesional secara mandiri dan menguji cobakan penerapan semua metode yang dipelajari pada peserta didiknya. D. Menerapkan semua metode baru secara bersamaan tanpa menyesuaikannya dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. E. Memilih beberapa metode yang dianggap paling inovatif dan menerapkannya di kelas tanpa melakukan evaluasi sebelumnya. Maka jawaban yang tepat adalah B. Dengan pembahasan. Tindakan ini menunjukkan pendekatan yang responsif dan berorientasi pada peserta didik. Dengan memahami kebutuhan spesifik siswa, guru dapat memilih metode yang paling sesuai untuk meningkatkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Menyesuaikan metode dengan karakteristik peserta didik juga dapat memaksimalkan potensi setiap siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Pendekatan ini mendukung prinsip diferensiasi dalam pengajaran dan memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan manfaat dari metode yang diterapkan. Setelah mengajar 1 semester, Anda menyadari bahwa beberapa metode pengajaran yang Anda gunakan tidak memberikan hasil yang maksimal bagi perkembangan peserta didik. Anda ingin meningkatkan efektivitas pengajaran Anda di semester berikutnya. Bentuk refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri yang berpusat pada peserta didik yang bisa Anda buat adalah: A. Merefleksi diri sendiri atas hasil yang kurang memuaskan dan mencoba menemukan metode pengajaran baru tanpa melibatkan peserta didik. B. Mendiagnosa metode pengajaran yang mereka anggap efektif dan merencanakan strategi baru berdasarkan masukan dari peserta didik dan rekan sejawat. C. Merasa metode pengajaran sudah efektif dilakukan, hasil refleksi yang ada belum tentu menunjukkan hasil yang sebenarnya. D. Menggunakan hasil refleksi menjadi bahan renungan diri agar menjadi semester berikutnya menjadi lebih baik lagi. E. Mengikuti pelatihan profesional secara mandiri dan menguji cobakan penerapan semua metode yang dipelajari pada peserta didiknya. Maka jawaban yang tepat adalah B. Dengan pembahasan. Tindakan ini mencerminkan pendekatan kolaboratif dan inklusif dalam pengembangan pengajaran. Dengan melibatkan peserta didik dan rekan sejawat, Anda dapat mendapatkan wawasan berharga tentang apa yang sebenarnya berfungsi dengan baik dan apa yang tidak. Masukan dari siswa dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengalaman belajar mereka, sementara masukan dari rekan sejawat dapat menawarkan perspektif baru dan strategi yang mungkin belum Anda pertimbangkan. Dengan cara ini, Anda tidak hanya memperbaiki metode pengajaran tetapi juga meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mereka. Seorang guru mengamati bahwa beberapa peserta didik sering terlibat dalam kegiatan bermain yang berisiko saat istirahat, seperti memanjat pagar dan berlari di sekitar area yang licin. Guru khawatir hal ini dapat membahayakan keselamatan mereka. Tindakan yang seharusnya guru tersebut lakukan untuk menerapkan kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik adalah: A. Mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman dan memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. B. Mengabaikan kegiatan tersebut dengan anggapan bahwa peserta didik akan belajar dari kesalahan mereka sendiri dan memahami risiko. C. Mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman dan memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. D. Mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik untuk mendiskusikan kekhawatiran tentang keselamatan dan meminta mereka untuk memberitahu anak-anak mereka tentang bahaya bermain di tempat berisiko. E. Memberikan teguran keras dan hukuman kepada peserta didik yang terlibat dalam kegiatan berisiko untuk menekankan pentingnya keselamatan. Maka jawaban yang tepat adalah A. Dengan pembahasan. Tindakan ini menunjukkan pendekatan proaktif dalam menjaga keselamatan peserta didik. Dengan mengarahkan mereka ke area yang aman dan menawarkan permainan alternatif, guru tidak hanya mencegah potensi cedera tetapi juga mengajak peserta didik untuk tetap aktif dan terlibat dalam aktivitas yang positif.
Ini juga mendidik mereka tentang pentingnya keselamatan sambil tetap memberikan kesempatan untuk bersenang-senang dalam lingkungan yang aman. Seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik di kelasnya mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran dan kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Guru tersebut ingin meningkatkan interaksi aktif dan empatik dalam kelas untuk memastikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tindakan yang harus Anda ambil jika menjadi guru tersebut adalah: A. Memberikan tugas kelompok yang mendorong kolaborasi antar peserta didik, sambil aktif berkeliling kelas untuk memberikan bantuan dan dorongan saat diperlukan. B. Memberikan kuis singkat di awal setiap pelajaran untuk mengecek pemahaman peserta didik, namun tetap fokus pada metode pengajaran tradisional. C. Menambahkan sesi tanya-jawab di akhir setiap pelajaran, memberikan poin tambahan bagi peserta didik yang aktif bertanya atau menjawab pertanyaan. D. Mengatur waktu khusus di luar jam pelajaran untuk sesi bimbingan individu dengan peserta didik yang mengalami kesulitan, mendengarkan masalah mereka, dan memberikan bantuan tambahan secara personal. E. Menggunakan metode ceramah dengan memberikan contoh-contoh praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dan sesekali mengajukan pertanyaan untuk memastikan perhatian peserta didik. Maka jawaban yang tepat adalah A. Dengan pembahasan. Tindakan ini mendorong interaksi dan kolaborasi di antara peserta didik, yang sangat penting dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan bekerja dalam kelompok, peserta didik dapat saling membantu dan belajar dari satu sama lain. Selain itu, guru yang aktif berkeliling untuk memberikan bantuan menunjukkan empati dan dukungan, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan aman. Ini juga membantu peserta didik yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bimbingan langsung saat mereka membutuhkannya. Seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran karena kurangnya dukungan pembelajaran di rumah. Guru tersebut ingin membantu orang tua wali agar dapat lebih efektif mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah: A. Menyusun modul pembelajaran yang bisa diakses oleh orang tua wali secara online tanpa adanya komunikasi langsung. B. Mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua wali untuk memberikan panduan dan strategi pembelajaran di rumah, serta mendengarkan umpan balik mereka. C. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah dengan harapan orang tua wali akan terlibat dalam proses pembelajaran. D. Mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi pesan setiap minggu untuk mengingatkan orang tua wali tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh anak-anak mereka. E. Mengundang orang tua wali untuk datang ke sekolah saat acara khusus dan memberikan penjelasan singkat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pembelajaran di rumah. Maka jawaban yang tepat adalah B. Dengan pembahasan. Pertemuan rutin dengan orang tua wali memungkinkan terjalinnya komunikasi dua arah yang efektif. Guru dapat memberikan panduan tentang cara mendukung pembelajaran di rumah, sementara orang tua wali juga memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik dan mendiskusikan tantangan yang mereka hadapi. Ini merupakan langkah yang berkelanjutan dan lebih personal dalam memastikan orang tua wali terlibat aktif dalam proses pendidikan anak mereka. Seorang guru di sekolah Anda mengamati bahwa hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu menurun secara signifikan. Sekolah memutuskan untuk membentuk tim kerja yang terdiri dari beberapa guru untuk mencari solusi dan strategi yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Inisiatif yang seharusnya Anda berikan untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan pembelajaran adalah: A. Menunggu instruksi lebih lanjut dari ketua tim sebelum mengambil tindakan atau mengajukan ide strategi meningkatkan hasil belajar. B. Mengusulkan untuk mengadakan rapat mingguan tim guna membahas kemajuan dan tantangan yang dihadapi, serta berbagi ide-ide baru untuk meningkatkan pembelajaran. C. Menyusun rencana pembelajaran individu dan menerapkannya di kelas sendiri tanpa melibatkan anggota tim lain. D. Mengumpulkan data dari peserta didik melalui survei atau wawancara untuk memahami penyebab menurunnya hasil belajar dan membagikan temuan tersebut kepada tim. E. Memberikan masukan hanya ketika diminta oleh anggota tim lain atau oleh ketua tim mengenai strategi meningkatkan hasil belajar. Maka jawaban yang tepat adalah B. Dengan pembahasan. Rapat mingguan akan membantu menciptakan forum kolaboratif di mana setiap anggota tim dapat berbagi ide, mengevaluasi strategi yang sudah diterapkan, dan mencari solusi atas tantangan yang dihadapi. Diskusi terbuka seperti ini juga memungkinkan pengawasan terus-menerus terhadap perkembangan, memastikan tim bisa merespons dengan cepat jika ada masalah. Selain itu, pendekatan ini mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan setiap anggota, yang sangat penting dalam mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Seorang guru baru bergabung dengan sebuah organisasi profesi guru yang aktif mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Guru tersebut ingin berpartisipasi secara efektif dalam organisasi tersebut dan membantu memecahkan masalah pembelajaran. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah A. Menghadiri setiap pertemuan dan kegiatan organisasi, serta menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dalam proyek-proyek yang membutuhkan penyelesaian masalah. B. Menghadiri pertemuan organisasi secara pasif, hanya mendengarkan diskusi tanpa berkontribusi ide atau solusi. C. Menghadiri beberapa pertemuan dan memilih proyek yang sesuai dengan keahliannya, kemudian berkontribusi dengan ide-ide dan solusi yang relevan. D. Menghadiri kegiatan organisasi ketika memiliki waktu luang, namun tidak terlibat dalam diskusi atau proyek yang sedang berjalan. E. Menjadi anggota organisasi tersebut sebagai wujud kontribusi sebagai guru, tanpa berpartisipasi aktif dalam kegiatan atau diskusi apapun soal sebelumnya. Maka jawaban yang tepat adalah C. Dengan pembahasan. Dengan memilih proyek yang sesuai dengan keahliannya, guru dapat memberikan kontribusi yang bermakna dan relevan. Partisipasi aktif dalam proyek yang sejalan dengan kompetensi guru akan meningkatkan efektivitas dalam menyelesaikan masalah pembelajaran dan memperkaya pengalaman. Ini juga memungkinkan guru untuk berperan secara optimal dalam organisasi tanpa membebani dirinya dengan terlalu banyak tanggung jawab yang tidak sesuai dengan kemampuan atau waktu yang dimiliki. Seorang guru ingin melibatkan orang tua, wali, dan masyarakat dalam proses pembelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah A. Mengundang orang tua, wali untuk datang ke kelas hanya saat acara-acara tertentu seperti pameran karya peserta didik, tanpa melibatkan mereka secara rutin dalam pembelajaran. B. Menyusun modul pembelajaran yang sepenuhnya disusun oleh guru, kemudian meminta orang tua, wali untuk memastikan anak-anak mereka menyelesaikan tugas-tugas di rumah. C. Mengirimkan survei kepada orang tua, wali untuk mengetahui minat mereka dalam berpartisipasi dalam pembelajaran, namun tidak menindaklanjutinya dengan tindakan konkret. D. Mengadakan sesi wawancara dengan orang tua, wali untuk memahami keahlian dan pengalaman mereka yang bisa dibagikan dalam kelas, lalu menyusun jadwal kunjungan atau sesi berbagi di kelas. E. Menyusun program pembelajaran yang melibatkan proyek-proyek berbasis komunitas, namun tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang tua, wali, dan masyarakat tentang kontribusi mereka. Maka jawaban yang tepat adalah D. Dengan pembahasan. Melibatkan orang tua, wali secara langsung dengan memahami keahlian dan pengalaman mereka dapat memperkaya proses pembelajaran dan menjadikannya lebih relevan bagi peserta didik. Dengan menyusun jadwal kunjungan atau sesi berbagi di kelas, guru menciptakan peluang kolaboratif yang melibatkan orang tua, wali, dan masyarakat secara konkret dalam proses pembelajaran. Ini membuat pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik dengan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata dan pengalaman komunitas di sekitar mereka. Pak Rio mendapati di sekolah tempat mutasinya rekan kerja yang tidak ramah dan suka mengusik. Suatu hari rekan kerja sesama guru tersebut membicarakan hal-hal buruk tentang Pak Rio di belakangnya dan Pak Rio mendengar hal tersebut. Jika menjadi Pak Rio, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Melaporkan perbuatan rekan tersebut ke kepala sekolah agar segera ditegur. B. Menegur secara personal dan mengajak rekan tersebut bicara dari hati ke hati. C. Menegur dengan kasar karena sudah tidak tahan dengan perlakuan rekan tersebut. D. Mendiamkannya dan tidak menghiraukan nama baiknya difitnah. E. Membalasnya dengan ikut membicarakan hal buruk tentang rekan guru tersebut. Maka jawaban yang tepat adalah B. Dengan pembahasan. Menyelesaikan masalah secara personal dengan mengajak rekan kerja berdiskusi dari hati ke hati adalah langkah yang lebih bijaksana dan profesional. Ini mencerminkan kedewasaan dalam menghadapi konflik dan berpotensi menyelesaikan masalah tanpa menciptakan lebih banyak ketegangan. Dengan cara ini, Pak Rio juga menunjukkan sikap saling menghormati dan menjaga suasana kerja yang kondusif di lingkungan sekolah, sesuai dengan etika profesional seorang guru. Sebagai pengelola dana BOS, Bu Ana diminta oleh kepala sekolah membuat kwitansi kosong. Belakangan Bu Ana tahu jika kepala sekolahnya membeli laptop baru dan menggunakan kwitansi kosong yang pernah dibuatnya untuk kegiatan yang sebenarnya tidak pernah ada. Yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi Bu Ana adalah A. Merasa menyesal dan menyampaikan kepada kepala sekolah ketidaknyamanan yang dirasakan atas praktik tidak baik tersebut. B. Membiarkan saja dan memilih untuk tidak bereaksi. Biarlah menjadi urusan kepala sekolah saja yang tidak jujur. C. Membuat tulisan lepas di media sosial agar kepala sekolah tersebut mendapatkan sanksi sosial.
D. Membicarakannya dengan sesama kolega guru karena bingung harus berbuat apa di tengah situasi yang tidak benar ini. E. Menyesal telah menuruti perintah kepala sekolah tanpa mencoba melakukan sesuatu. Maka jawaban yang tepat adalah A. Dengan pembahasan. Sebagai seorang profesional yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana sekolah, Bu Ana harus bertindak sesuai dengan prinsip integritas dan transparansi. Menyampaikan ketidaknyamanan kepada kepala sekolah menunjukkan sikap keberanian untuk menegakkan nilai-nilai etika tanpa langsung menimbulkan konflik terbuka. Ini memberi kesempatan untuk memperbaiki situasi secara internal sebelum melangkah lebih jauh, seperti melaporkannya ke otoritas yang lebih tinggi jika diperlukan. Salah satu kode etik guru adalah menghargai dan menghormati hak asasi manusia serta keanekaragaman budaya. Seorang rekan guru di tempat Anda bekerja senang sekali menertawakan logat bahasa siswa yang berasal dari suku tertentu. Sebagai rekan sejawat yang memahami prinsip etika guru Indonesia, yang bisa Anda lakukan adalah A. Melaporkan sikap tidak etis tersebut ke kepala sekolah agar dibahas di rapat guru. B. Menegur secara personal dan mengajak rekan guru tersebut untuk kembali kepada kode etik guru Indonesia. C. Membalas menirukan logat rekan tersebut agar dia tahu bahwa hal tersebut tidak menyenangkan. D. Membiarkan sikap rekan guru tersebut karena bukan urusan kita. E. Menegur rekan guru tersebut dengan kasar agar jera dan tidak mengulang hal tersebut. Maka jawaban yang tepat adalah B. Dengan pembahasan. Menghadapi situasi seperti ini dengan cara yang konstruktif adalah penting. Menegur secara personal menunjukkan empati dan memberikan kesempatan untuk diskusi yang lebih terbuka. Hal ini dapat membantu rekan guru tersebut menyadari dampak negatif dari sikapnya dan mendorongnya untuk menghargai keanekaragaman budaya serta hak asasi manusia, sesuai dengan kode etik guru. Pak Putra membuat rancangan pembelajaran esok hari dengan media digital yang kontennya disesuaikan dengan materi membaca denah. Di tengah proses membuat bahan ajarnya, Pak Putra diminta kepala sekolah untuk membantu menyelesaikan nilai rapot yang belum selesai di entry. Jika saya sebagai Pak Putra maka yang akan saya lakukan adalah A. Memutuskan menyusun konten media digital materi membaca denah sebagai prioritas karena merasa bahwa konten media digital materi membaca denah merupakan bagian penting dalam perangkat pembelajaran, sedangkan tugas mengentri nilai rapot bisa dikembalikan ke kepala sekolah. B. Memutuskan untuk merespon tugas mengentri nilai rapot karena diminta langsung oleh kepala sekolah dan berpikir bahwa penyusunan konten media digital materi membaca denah untuk peserta didik bisa dibatalkan. C. Memutuskan meminta bantuan orang lain untuk mengentri nilai rapot, kemudian mengerjakan penyusunan konten media digital materi membaca denah karena kedua tugas tersebut sama-sama penting dan harus diselesaikan. D. Memutuskan menyusun konten media digital materi membaca denah sebagai prioritas karena merasa bahwa membuat konten media digital materi membaca denah merupakan salah satu tugas utamanya sebagai pendidik dalam mendesain pembelajaran yang efektif, bermakna, menyenangkan, sedangkan mengentri nilai rapot bisa dikerjakan di waktu jeda. E. Memutuskan mengentri nilai rapot sebagai prioritas karena merupakan tugas langsung dari kepala sekolah, sedangkan membuat perangkat pembelajaran berupa bahan ajar bisa diganti dengan hanya menggunakan buku pegangan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Maka jawaban yang tepat adalah D. Dengan pembahasan. Mengentri nilai rapor adalah tugas administratif penting yang perlu diselesaikan, terutama karena diminta langsung oleh kepala sekolah dan mungkin terkait dengan tenggat waktu tertentu. Tetapi tetap mengerjakan tugas pokok sebagai pendidik. Berdasarkan analisis hasil diagnostik assessment ditemukan siswa yang heterogen kemampuannya. Anda sebagai seorang guru mengamati selama proses pembelajaran berlangsung, terdapat 3 kelompok kemampuan siswa yaitu pandai, sedang, kurang. Tindakan yang Anda lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan efektif adalah A. Mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya, di mana setiap kelompok terdiri dari kombinasi siswa yang pandai, sedang, dan kurang supaya bisa saling membantu dan berkolaborasi dalam diskusi di masing-masing kelompoknya. B. Mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya, di mana setiap kelompok terdiri dari siswa yang pandai, sedang, dan kurang sehingga terjadi saling asah, asih, asuh dan guru tidak memberikan pendampingan karena siswa sudah diskusi mandiri dalam kelompoknya. C. Mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya, setiap kelompok terdiri dari siswa yang pandai, sedang, dan kurang sehingga terjadi saling asah, asih, asuh di mana guru memberikan fasilitas pendampingan bimbingan ke setiap kelompok secara menyeluruh. D. Memberikan kebebasan kepada semua siswa untuk memilih teman yang cocok dan sesuai keinginannya dalam membentuk kelompoknya masing-masing, supaya peserta didik merasa nyaman dan tanpa beban. E. Mengelompokkan siswa sesuai kemampuannya, siswa yang pandai ke dalam kelompok sesama yang pandai demikian juga terhadap siswa yang sedang dan kurang supaya peserta didik bisa diskusi sesuai level kemampuannya.
Maka jawaban yang tepat adalah C. Dengan pembahasan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, pengelompokan heterogen, kombinasi siswa dengan kemampuan yang berbeda, memungkinkan terjadinya kolaborasi antara siswa yang lebih pandai dengan siswa yang sedang dan kurang, menciptakan kesempatan untuk saling belajar, asah, saling peduli, asih, dan saling mendukung, asuh. Peran guru sangat penting untuk memberikan bimbingan dan memastikan setiap siswa terlibat dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya, sehingga semua siswa mendapatkan perhatian yang sesuai tingkatannya dan pembelajaran berlangsung efektif.